ونستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fiddin, hadirin, hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan terakhir dari 12 bulan di tanggal Hijriah. Dulu zaman Nabi, bulan-bulan ini sudah ada. Yang belum ada itu dimulai dari kapan penanggalan Hijriah. Maka zaman Khalifah Umar, sesudah rapat beberapa sahabat, dapat masukan dari beberapa gubernur, maka muncullah kalender Hijriah seperti yang kita miliki hari ini. Sudah 1447 tahun terhitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari hijrahnya Nabi ada 13 tahun sebelumnya yang enggak masuk kalender Hijriah. Tapi demikian yang terjadi, kemudian ditentukanlah dari 12 bulan itu bulan mana yang menjadi bulan pertama. Usul Ramadan yang akhirnya yang ditetapkan menjadi bulan pertama adalah Muharram karena sesudah selesai ibadah haji. Zulqa'dah bulan yang lalu itu artinya diambil dari kata qa'ada, duduk. Makanya seharusnya kemarin Zulqa'dah semuanya diam-diam saja. Jangan perang, jangan gosip, jangan nyakitin hati presiden, ya kan? Tapi karena orang enggak tahu, maka Pak Presiden pun sedih gara-gara waktu hari buruh. Harusnya enggak usah yang begitu-begitu kalau kita tahu kita berada di bulan Zulqa'dah. Zulhijjah itu karena ada haji. Dan Muharram karena bulan Muharram itu haram berperang. Kita enggak tahu nanti bulan Muharram apakah perang berlanjut ataupun tidak. Tapi orang yang mengerti agama, yang mau mengikuti aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala, maka Muharram itu haram berperang. Bagaimana kalau dia diperangi duluan? Itu ada petunjuk lain. Allah berfirman, "Asy-syahrul haramu bisyahril haram." Diperangi di bulan haram, boleh membalasnya di bulan haram pula. Tapi Zulqa'dah bagaimana? Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, maka Zulqa'dah itu orang-orang kafir Quraisy, mereka duduk. Ya, enggak ngapa-ngapain. Seakan-akan menanti ada sesuatu yang dinantikan. Maka diantaranya seperti hari ini kita yang berhaji. Orang berhaji, kalau dia tak terbiasa untuk memperbanyak zikir, tidak berdoa habis sholat atau ketika sholat, ketika malam hari, nanti tanggal 9 Zulhijjah Allah kasih waktu 6 jam kau berdoa. 6 jam berdoa. Ada orang habis sholat langsung Allahumma lantas jalan, ya kan? Tak sempat dia Allahumma antas salam. Bagaimana 6 jam dia ketika wukuf dia bisa berdoa? Makanya yang mampu berdoa 6 jam ketika wukuf tanggal 9 besok hanya orang-orang yang hari ini sudah melatih dirinya bertahun-tahun untuk melakukan itu. Jadi alhamdulillah bapak-bapak yang mampu duduk berzikir, berdoa, bermunajat, kemudian muhasabah, insya Allah 6 jam ketika wukuf di Arafah.
saat haji, insya Allah lebih mudah. Ya, makanya yang bisa bukan yang kuat, yang bisa karena yang sudah melatih dirinya untuk melakukan itu. Nah, Zulqa'dah itu duduk, ya, nggak ngapa-ngapain, nggak usah petakilan, nggak usah bikin nyari mengadi-ngadi, bikin program, nggak perlu. Makanya Zulqa'dah itu, kemudian Zulhijjah yang sekarang, dan besok Muharram dimasukkanlah dalam 4 bulan haram. Jadi 1 tahun dan 12 bulan. 4 bulannya haram, 3 bulannya berturut-turut. Sekarang inilah Zulqa'dah kemarin, Zulhijjah hari ini, besok bulan depan Muharram. 3 bulan ini ya Allah yang atur supaya kita ngerti dalam setahun nggak usah kau sibuk nyari dunia terus, nggak usah kau lupa kalau ada urusan akhiratmu. Ya minimal begitulah. 4 bulan dari 12 bulan yang ada. Berarti kan sepertiga. Ya, makanya dalam hadis kata Nabi wasulusu katsirun, dan sepertiga itu banyak. Ya, untuk kita tahu dunia ini tak selamanya dunia sementara, nyari duit jangan terlalu banget ya, karena akhirat lebih baik, lebih kekal. Kalau kita lupa, makanya lewat pengajian begini, tadabbur Quran, kita mengingatkan diri kita sendiri. Baik. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan di awal bulan Zulhijjah? Maka firman Allah dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri demi waktu fajar. Walayalin ashr artinya apa? Hah? Malam yang 10 atau demi 10 malam? Layal malam, ashr 10. Nah 10 malam ini kenapa disebut 10? Apa kata para ulama tentang 10 malam ini? Apakah dia malam terakhir Ramadan? Ataukah hari-hari pertama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Jumhur ulama menafsirkan 10 yang dimaksud di awal Al-Fajr ini adalah bulan Zulhijjah. Pertanyaannya mengapa disebut 10? Berarti kalau 10 malam, siangnya enggak dong. Berarti sama dengan malam-malam yang kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, kata Dr. Abdullah Balqasim, disebut 10 malam itu karena sebelumnya sudah ada demi waktu fajar. Apa yang akan kita lakukan pada malam harinya? Bagaimana mungkin ada fajar kalau sebelumnya tidak ada malam? Makanya 10 malam ini yang harusnya, apa yang kita lakukan tadi malam mulai, karena sudah ditentukan isbat ya, mulai hari Senin sudah mulai tanggal 1 Zulhijjah. Makanya tadi malam sudah mulai. Apa yang dilakukan tadi malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk buat kita. Maka perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Ya, mulai tadi malam perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, juga Abdullah bin Umar, para sahabat di awal Zulhijjah mereka memperbanyak takbir. Ada yang ke pasar, takbir, kemudian orang-orang pada mengikuti takbirnya. Makanya kita di kantor, kita di rumah, kita di mobil, kita sedang bekerja di proyek, bertakbirlah. Bagaimana takbirnya? Takbirnya seperti takbir lebaran. Karena di dalam takbir lebaran itu ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah, tahlil. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir lagi. Walillahil hamd, tahmid. Jadi memperbanyak ini bukan malam takbiran saja. Dari tanggal 1 boleh. Ustaz, bagaimana Ustaz? Tidak populer. Makanya kita sampaikan. Dulu sahabat selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mereka ada yang ke pasar-pasar. Makanya Rasulullah mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlili, minat takbiri, wat tahlili, wat tahmid. Jadi bapak nanti pulang ke kantor, ada yang belum masih puasa atau yang tidak berpuasa. Banyak-banyak takbir hari ini. Ya. Sampai apa? Sampai seperti tadi itu, orang-orang mengikuti takbirnya. Ya, belum populer, kita populerkan. Maka alhamdulillah kita punya petunjuk karena walayalin ashr, selama 10 malam pertama
Sebelumnya Allah sebutkan wal fajr dan fajarnya juga, maka itu tandanya apa? Malam tadi kita ngapain, fajar ngapain, dan bagaimana siang kita. Maka 10 hari ini bukan hanya malamnya saja, ya, siang dan malam. Dalam hadis kata Nabi, beramal soleh di 10 hari ini itu amalan-amalannya tokcer. Oke, tidak ada hari dalam setahun, 355 hari. Ya, kalau kita beramal soleh yang lebih baik dari hari-hari ini, makanya banyak-banyaklah amal soleh, senyum, sedekah, ya, tidur di masjid, ya, kalau ngantuk, ya kan, nah, itu amal soleh semua. Ya, maka alhamdulillah petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita amalkan, tapi jangan sendirian. Ajak yang lain. Al-Fajr sudah dihafal anak-anak, walayalin ashir sudah dihafalkan anak-anak, ceritakan pada mereka. Ya. Jadi yang dimaksud di ulayal itu karena sebelumnya ada cerita fajarnya. Makanya malam tadi sudah ngapain, kemudian amalan di fajarnya ngapain. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulam." Berilah kabar gembira buat orang-orang yang berjalan di dalam gelap. Ilal masajidi, menuju masjid. Masjid bin nurit tam yaumal qiyamah. Untuk mereka cahaya sempurna di hari kiamat. Bayangkan yang tadi pagi dia ke masjid, tadi malam dia ke masjid. Kata Nabi, untuk mereka kabar gembiranya apa? Cahayanya sempurna di hari kiamat. Pengen cahaya sempurna hari kiamat? Gampang. Ke masjid malam-malam. Ke masjid dalam gelap. Ya, Ustaz, kalau ada lampu termasuk juga. Ya. Maka alhamdulillah isya dan subuh yang ke masjid, yang merutinkan selama 10 hari ini insyaallah. Kemudian nanti di berikutnya dan berikutnya, kabar gembiranya cahaya antum terang. Ya, apa tadi Nabi katakan, bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat besok. Masalahnya kalau tak percaya dia santai-santai aja. Kalau percaya, dalam keterangan ayat barusan Rasulullah pernah mengatakan, cahaya orang mukmin nanti di hari kiamat ada yang seperti perjalanan dari Madinah sampai ke San'a. Berapa kilo? Madinah sampai ke San'a, Yaman, berapa kilometer? Assalamualaikum. Bawa HP enggak? Cek di Google Maps. Oh, ini HP-nya bagus tapi enggak mau ngecek. Ngecek lah. Coba dari Madinah sampai ke San'a, Yaman itu berapa kilo? Nabi yang bilang, nanti ada orang beriman yang cahayanya seperti dari Madinah sampai ke San'a, Yaman. Berapa kilo? 1.300 kilo. Bayangkan coba, 1.300 kilo dari ujung pelabuhan sampai pelabuhan. Ya enggak lah. Dari Jakarta sampai mana? 1.300 kilo. Nah, Jawa mana? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Bayangkan, orang mukmin cahayanya ada yang begitu. Tapi Nabi bilang nanti ada lagi orang mukmin yang cahayanya seperti pohon kurma 15-20 meter. Dan ada orang mukmin yang cahayanya di maudhi'a qadamaihi, di telapak kakinya. Dan ada orang mukmin yang cahayanya tinggal di jempolnya, itu pun on off, kelap-kelip. Pilih yang mana? Dan Nabi udah ngabarin sekarang. Siapa yang sholat ke masjid maghrib, isya, subuh dalam gelap dia menuju masjid, untuknya cahaya sempurna. Ya, kalau bapak pingin sendiri ya ahlan wa sahlan, tapi ngajakin keluarga berarti sudah mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Tayyib ya. Jadi alhamdulillah demikian petunjuk Allah dan Rasul. Barusan apa? Wal fajri wa layalin ashir. Layal ngapain, fajarnya ngapain. Yang kedua, kita buka surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya a'tainaka artinya apa? Ini lagi khusyuk atau belum baca? A'tainaka artinya apa? Ini surat favorit nih. Inna sesungguhnya kami, a'tainaka apa artinya? Telah memberimu. Allah tak katakan sesungguhnya kami akan memberimu, enggak. Kami telah. Berarti itu barang udah kita dapat. Makanya inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Al-kautsar apa? Nikmat yang banyak, ya.
Makanya kenapa kita tadabbur Quran? Tadabbur Quran itu kita nggak mau ngaji hatam. Yang diingat dari Ramadan cuma satu saja, kutiba alaikumusiyam. 20 kali Ramadan, ayat yang masih teringat-ingat itu cuma satu aja. Kutiba alaikumusiyam. Macam wahyu nggak ada yang lain, cuma itu aja. Ketika sholat cuma satu aja, inna a'tayna doang. Nah kita nggak mau kayak gitu, karena Quran itu petunjuk. Oke ya, kata Allah sesungguhnya kami telah memberimu kenikmatan yang banyak. Coba nikmat yang banyak yang Allah sudah berikan itu apa aja? Satu. Nikmat apa aja, Bang? Hidup, apa lagi? Sehat, apa lagi? Nikmat apa lagi? Sehat, hidup, apa lagi, Bang? Iman, apa lagi? Islam, apa lagi? Bini bukan nikmat, istri. Allah kasih istri enggak nikmat. Keluarga, apa lagi? Allah udah kasih banyak banget. Sampai tak kehitung. Nah, karena itu siapa yang sering membaca Al-Kautsar, coba dia rasakan, Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Terus ayat keduanya apa? Fasalli li rabbika. Maka salatlah. Jadi kenapa kita salat? Kita sholat kayak gini ini karena Allah udah kasih nikmat banyak. Nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa jalan, nikmat bisa kerja, nikmat punya kawan, nikmat punya bos, nikmat punya bawahan, nikmat semua nikmat itu kata Allah sholatlah. Berapa orang yang paham? Yang dia tadabbur surat Al-Kautsar ini. Udah banyak nikmat Allah kasih. Allah berikan nikmat penglihatan, Allah berikan nikmat penciuman, Allah berikan nikmat bisa pendengaran, Allah berikan nikmat bisa berdetak jantungnya sehat walafiat. Nikmat yang banyak itu fasalli li rabbik. Salatlah. Tapi kenapa orang banyak tak salat? Kenapa banyak orang yang tak mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa orang tadi yang baca doa sesudah selesai azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Coba lihat terjemahannya. Allahumma ya Allah, rabba Tuhan. Hadhihi ini ad-da'wah, dakwah undangan at-tammah yang sempurna. Jadi azan itu sesungguhnya adalah apa? Undangan sempurna, pemiliknya siapa? Allah. Jadi azan itu undangan sempurna dari Allah. Memanggil kita hamba-hambanya untuk salat. Siapa yang pernah sadar kalau azan itu undangan sempurna dari Allah? Contoh teman bapak mau nikahkan anaknya. Dia anterin undangan ke rumah bapak. Tebal undangannya pak, tebal banget pak. Bunganya diembos, timbul. Ya, kemudian udah gitu undangannya dibalut lagi, disampul dengan amplop yang tebal juga. Harum lagi pak. Bapak melihat undangannya aja gimana itu? Mikirnya apa? Satu, kepikiran apa? Melihat undangan spesial apalagi? Biayanya berapa coba? Itu biayanya berapa itu satu undangan? Apalagi? Kira-kira acaranya bakal di mana? Di pelabuhan atau di mana? Di kontainer atau di gedung mewah? Coba baru undangan doang. Allah pemilik undangan sempurna apa? Azan. Siapa yang menyadari itu? Makanya Rasulullah ajarkan tadi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Allah panggil zuhur di-reject sama dia. Allah panggil asar masih sibuk dia dengan meetingnya. Siang makan siang, nanti maghrib masih macet di jalan, isya baru sampai di rumah. Semua di-reject, subuh masih di-reject juga, dia belum bangun. Terus Allahumma rabba hadhihi da'wah, gimana orang bisa paham itu? Undangannya sempurna tapi enggak datang. Sesempurna undangan yang kita dapatkan masih aja tulisan itu. Mohon maaf jika ada tulisan yang salah ketik atau gelar yang salah. Coba bayangkan. Makanya Allah bilang inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Harusnya ketika kita salat itu bukan karena kewajiban yang harus saya lakukan, enggak. Tapi Allah cuma ingatkan, udah banyak yang aku berikan, nikmat yang sangat banyak aku berikan, maka salatlah untuk Tuhanmu. Makanya salat itu adalah ibadah fisik agung,
kemudian wanhar. Apa arti wanhar? Dan berkurbanlah. Kata wanhar dalam bahasa Arab jika menggunakan kata naharo, itu tidak pas jika untuk sapi, tidak pas jika untuk kambing, nggak pas. Kalau untuk sapi kambing itu disebut zabaha. Kenapa? Karena hewan itu dilebahkan dulu baru sembelih. Terus naharo ini buat apa? Naharo ini cocoknya buat onta. Karena posisinya itu masih berdiri, disembelih dia. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi wanhar ini kalau mau diterjemahkan sesuai bahasa Arabnya, dan sembelihlah onta. Nah, kayak gitu tuh. Jadi bukan sembelihlah yang penting kau bisa sembelih. Berkurbanlah apa yang bisa. Enggak. Terjemahannya kalau itu, sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah onta. Itu pas tuh. Ya, karenanya kurban zaman Nabi Adam, kan ada anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam yang satu memberikan kurban yang terbaik, yang satu lagi memberikan kurban yang jelek. Yang diterima hanya yang takwa. Berarti bukti ketakwaan itu adalah memberikan kurban terbaik. Zaman Nabi Ibrahim naik jadi domba, domba yang agung, bidzibhin azim. Zaman Nabi Musa naik jadi sapi. Zaman Nabi Muhammad levelnya udah paling tinggi, onta. Kambing sudah zaman Nabi Adam dulu, kemudian domba Nabi zaman Ibrahim, kemudian sapi zaman Nabi Musa, kemudian onta zaman Nabi Muhammad. Kita jangan cuma dari dulu kambing, yang penting kambing. Itu pun kambing kecil. Bunyinya kedengaran kecil kambing itu. Itu baru besar kambingnya kan. Terbangun semua. Ayo bismillah. Beda limosin sama sapi yang kelihatan tulang rusuk tuh. Makanya Allah bilang wanhar dan kurbanlah, kurban unta. Makanya Rasulullah pernah tidak berkurban domba? Pernah. Bikabsyaini aqranaini amlahaini. 2 domba betanduk. Wah. Jadi dombanya bukan yang bukan. Enggak juga. Kayak mana tuh? Cobalah dengarkan nanti. Betanduk. Warnanya juga enggak kaleng-kaleng. Amlah itu domba yang warnanya putih, ada hitamnya pada perutnya, pada kakinya, pada kepalanya. Jadi warnanya aja dibikin apa namanya? Ada istilahnya tadi, amlah ini. Coba ingat enggak orang-orang yang berkorban apa di Gunung Lawu itu, nyembelih ayam. Ayamnya ayam jago atau ayam kampung? Ayam jago atau ayam kampung? Oh, di gunung. Ayam apa? Ayam warna apa? Hitam. Apa nama ayam itu, Pak? Ayam cemani. Bapak enggak percaya, lihat di Shopee. Ayam cemani itu 15 juta. Dijabanin naik ke Gunung Lawu, sembelih pula di atas untuk Tuhan selain Allah. Serius. Lihat orang-orang yang penyembah itu, apa namanya? Setan itu, kabalah itu. Lihatlah, kalau orang-orang musyrik aja dia mempersembahkan untuk Tuhannya dan itu bukan kaleng-kaleng, kenapa kita yang setiap hari wanhar fasalli li rabbika wanhar karena inna a'tainakal kautsar. Kenapa berikan yang penting, yang terbaik? Ya, jemaah haji sekaya-kaya jemaah haji hampir semua rata-rata nyembelih seekor kambing. Rasulullah berhaji 100 onta. Jadi selama ini kita mengamalkan ayat Quran itu mau-maunya aku atau sesuai petunjuk tuntunan dari Nabi SAW. Boleh kambing, boleh. Domba boleh. Tapi lihat dombanya Nabi tadi itu. Memang harus banget Ustaz. Kan buktikan cinta. Lihat anak-anak ketika dia cinta banget sama artis Korea. Bayangkan aja dulu. Waktu zaman apa tuh? Yang kotak bekas, kertas bekas kentang goreng aja dijual 500.000 karenanya warnanya pink. Itu bayangkan aja, itu semua karena cinta, akhi. Nah kita inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikanmu padamu nikmat yang banyak. Andai 2.500.000 saja atau 3 juta lah kambing, bagus dah itu, dah berisi. Berarti setiap hari kita nabung berapa coba? Dibagi aja, 3 juta dibagi 12 bulan. 1 bulan ada 29 hari. Tinggal dibagi aja, enggak nyampe 50.000 menabungnya. Beli maca aja dah 30.000. Enggak minum maca, bapak-bapak ya, minum kopi ya. Bayangkan aja. Jadi kalau kita mau serius, inna a'tainakal kautsar itu bukan cuma dibaca saja dalam salat, tapi memahami artinya
Karena itu apa? Kau berkurbanlah. Sesudah tadi salat, maka kurban itu adalah ibadah harta yang paling agung. Jika salat itu ibadah fisik paling agung, maka ibadah harta paling agung adalah berkurban. Tahun ini mau nyembelih apa lagi? Kambing lah. Kambing lah, naiklah. Hari ini kambing seekor, tahun depan 20 ekor. Nah, kan mantap tuh. Rasulullah tuh loh, 2 ekor domba pernah, 100 ekor onta jelang wafatnya. Kita jelang wafat berapa ekor onta? Tidak dapat onta, Ustaz. Sapi, limusin pun bagi 7 juga. Ayo bismillah. Mana surat Al-Kautsar itu? Makanya Al-Kautsar itu nanti berdempetan, dia turunnya dengan surat At-Takatsur. Makanya di Mekah dulu At-Takatsur itu orang-orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta. Alhaakumut takatsur. Ya kan? Alhaakumut takatsur itu melalaikan kamu menumpuk-numpuk harta. Nyari harta itu memperbanyak jumlah nominal hartanya, kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau orang yang paham Al-Kautsar, dia akan mengerti apa? Fasalli li rabbika wanhar. Bayangkan ya, harga limusin berapa paling besar biasanya? Kalau Al-Ikhlas nyembelih sapi paling gede berapa harganya? Hah? Nggak tahu. Nggak pernah ngecek harga. Ya Allah. Harga sapi limusin berapa? 1 ton. 700 kilo. Oh, nggak pernah ngecek harga sapi. Ya Allah. Ya salam. Yang dicek harga apa aja nih? Hah? Ayo, yang dicek berapa harga sapi paling besar yang pernah disembelih di Al-Ikhlas? 1 ton pernah? 700 kilo pernah? Bapak-bapak biasanya lebaran Idul Adha nyembelih yang berapa kilo, Pak? 400 kilo bagi 7. Assalamualaikum. Ini serius nih Pak Ustadz nanya, berapa? Harga sapi berapa deh? 90 juta. Itu harga di Shopee. 90 juta. Makanya Ustadz Bakhtiar Nasir tuh buka yang untuk Aceh 85 juta sapi 1 ekor. Ya, di Jogokardian tuh yang berapa ton tuh. Bayangkan antum. Kalau kita cuman yang penting, Allah bilang udah aku berikan nikmat yang banyak. Coba kita nggak bisa nafas. Coba kita nggak punya keluarga. Coba kita, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Nah terus fasalli li rabbika, makanya Rasulullah pernah bilang, siapa yang diberikan kelapangan rezeki untuk bisa berkurban, tapi dia tidak melakukannya, maka jangan lagi kau deket-deket dengan masjid kami. Gak usah sholat sekalian deh. Nah begitulah bahasa kasarnya. Gak usah sekalian sholat ke masjid, gak usah. Duit banyak tapi gak mau berkurban. Alhamdulillah kita mazhabnya Syafi'i. Coba mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu wajib berkurban tiap tahun. Wajib Pak. Tidak dilakukan dosa Pak. Kita kan enggak. Ya Alhamdulillah ada duit bisa lah. Bukan masalah ada duit. Ingat-ingat tuh Allah telah berikan nikmat yang banyak. Nah, kayak mana tahun ini? Insya Allah semua berkurban. Ya Allah Ustaz. Kurban apa? Perasaan? Jangan. Ayo teman-teman. Anak-anak diajarkan. Kalau hari ini anak-anak dia dapat uang jajan 30.000, dia nabung 7.000 aja, insya Allah tahun depan dia bisa kok. Bisa, insya Allah. Maca nggak dapat 5.000. Teh pinggir jalan aja 5.000 pun itu kalau lewat. Kalau nggak lewat, balik lagi ke KP-nya. 30.000 lagi. 35 lagi. Nah, inna a'tainakal kautsar, coba diresapi itu. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Inna syani'aka huwal abtar. Nabi kan dulu dituduh, wah Nabi Muhammad tuh, anaknya yang laki-laki mati, tidak ada penerusnya. Ya kan? Berarti apa? Sesungguhnya yang membencimu, dia terputus dari rahmat. Sekarang gini deh, Pak. Bapak berkorban sapi. Bapak berkorban kambing 100 kilo, 1 kintal. Ya kan? Yang makan itu kira-kira siapa aja? Santri, jamaah masjid, anak orang, ya kan, bapak orang, maknya orang. Bayangkan aja Pak, dari daging kurban yang bapak berikan tuh, anak dia jadi hafiz Quran. Sesudah jadi hafiz Quran, dia jadi imam di Masjidil Haram. Ya kan? Kemudian dia jadi imam di Masjidil Haram, dia pergi berjihad pula ke Gaza. Dia mati syahid pula. Lihat Pak, betapa banyak pahala yang bapak punya. Hanya gara-gara daging kurban yang saya berikan untuk Allah, saya kurbankan untuk Allah dan dimakan oleh orang-orang yang tadi.
Santri kah, jemaah masjid kah, orang tua yang nanti dari rahimnya anak-anaknya jadi penghafal Quran, jadi pejuang. Makanya nggak ada putus-putusnya. Makanya ketika Nabi dituduh Nabi Muhammad anak laki-lakinya mati semua, kata Allah inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat. Jadi amal soleh coba kita bayangkan, antum rajin sholat zuhur, kemudian habis zuhur antum ba'diyah. Kemudian ada kawan antum yang tadinya nggak ba'diyah zuhur, dia ikut antum dapat pahala, nggak dikurangin pahala antum. Dan begitulah amal-amal soleh. Nah ini daging kurban, bapak sembelih 20 ekor sapi, yang makan semuanya orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Nggak bayangkan Pak, dia bisa sholat, dia bisa berikan keluarganya, anaknya semua jadi orang-orang yang bermanfaat. Itu semua pahalanya mengalir untuk yang berkorban. Belum lagi kata Nabi SAW, tanduknya, kukunya, bulunya. Belum itu lagi tuh. Belum darahnya dalam surat Al-Hajj. Jadi subhanallah, nggak ada yang putus kok. Terus nyambung. Inna syani'aka huwal abtar, yang membenci Nabi lah yang terputus dari rahmat. Kalau orang yang tadi melakukan salat kemudian berkurban yang terbaik, insya Allah nggak ada putus-putusnya, mengalir terus pahalanya. Makanya ketika kita dikubur semuanya putus kecuali 3 kan? Apa? 1, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmu. Kita mungkin tak punya ilmu, tapi tadi kurban kita dimakan berapa orang, darinya lahir berapa orang, darinya yang dapat manfaat berapa orang. Ilmu yang selama manfaat ilmu itu tak penting ilmu apa, yang penting ilmu itu ada manfaatnya bagi orang banyak, ya maka dia akan terus memberikan kita pahala walaupun kita sudah mati. Makanya ilmu yuntafa'u bih, dimanfaatkan sesudah peninggal kita masih manfaat. Kemudian awwaladin saleh, anak yang saleh, ya tidak punya anak nggak apa-apa, sedekahnya masya Allah, ilmunya manfaat kemana-mana. Makanya itulah Islam, itulah agama. Apa tadi? Inna syani'aka huwal abtar, pembenci Nabi lah yang terputus dari rahmat. Sementara kita yang mengamalkan sunnah Nabi nggak akan putus dari rahmat. Yang mengamalkan perintah Allah nggak akan putus dari rahmat. Tayyib, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Kalau memang ini terakhir, surat Az-Zumar ayat 6. Ya, tadi wal fajr walayalin asyr. Banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, tapi 10 hari pertama ini yang terbaik. Semua amal-amal salih bisa kita kerjakan, apalagi ada tuntunannya dari Nabi. Maka perbanyak apa tadi? Takbir, tahlil, dan tahmid. Yang kedua tentang nikmat yang banyak telah Allah berikan, maka buktikan cinta kita lewat ibadah salat kita yang terbaik, kemudian ibadah kurban kita pun yang terbaik. Oke, sekarang Az-Zumar ayat ke-6. Siapa mau bacakan terjemahannya? Khalaqakum surat 39. Khalaqakum min nafsi wahidah thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu, Adam. Oke, nomor 1, dia menciptakanmu dari jiwa yang satu, Adam. Gak usah pada nyari lagi, apakah sebelum Adam ada manusia, apakah sebelum, gak perlu. Allah udah bilang dia menciptakanmu yang pertama kali dari siapa? Jiwa yang satu. Siapa? Adam. Gak usah, tapi ditemukan fosil, gak usah. Kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan kalau kita nyari-nyari. Allah udah ngasih tahu. Kenapa gak boleh dicari-cari Ustaz? Karena Allah yang menciptakan saya dan dia berikan saya petunjuk. Dan ini petunjuk yang Allah berikan. Oke, satu apa? Dia menciptakan kamu semua dari yang satu. Siapa? Adam. Lanjut. Kemudian darinya dia menjadikan pasangannya. Oke, kemudian darinya dia menjadikan pasangannya. Allah tidak gunakan kata khalaqa, tapi untuk pasangan Allah gunakan kata ja'ala, menjadikan. Ya, khalaqa untuk Adam, Allah ciptakan dia. Pasangan Adam Allah ciptakan dari Adam. Berarti Allah enggak gunakan khalaqa lagi, Allah ganti dengan ja'ala. Allah jadikan. Dari apakah pasangan Adam diciptakan Allah? Dari apa? Tulang rusuk. Berarti pasangan kita diciptakan dari kita. Ya kan? Cuman kita enggak tahu, akhirnya kita dipertemukan. Makanya ketika tulang rusuk kita temukan, dia jadi pasangan kita. Tayyib.
Oke, Rasulullah pernah bilang begini, sering-seringlah menasihati berwasiat pada istrimu dengan yang baik-baik. Istausu bin nisa'i khairan. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Tayyib, lanjutannya, dan yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Jika engkau luruskan, dia patah. Jika engkau biarkan, dia tetap bengkok. Berarti istri itu dia bengkok menurut bapak sebagai suami, bengkok itu sempurna atau ada cacatnya? Assalamualaikum. Menurut suami, istri itu kan dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Pertanyaannya, bengkok itu sempurna atau tidak? Tidak, astagfirullahaladzim. Itulah dia. Ini masalahnya nih laki-laki. Dia bilang istrinya tidak sempurna. Kan dia bengkok. Mak kau tuh kan perempuan juga. Gimana konsepnya nggak sempurna tapi bisa melahirkan yang sempurna? Tapi kan Ustaz nanya istri. Iya kan ibu saya kan istri bapak saya. Berani kita bilang makku itu tidak sempurna? Berani? Siapa yang bisa berani? Durhaka kau. Pertanyaan diulang. Ya, istri kita itu, istri bapak-bapak, itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu tulang rusuk bengkok itu sebenarnya sempurna atau tidak? Nah, kenapa berubah sekarang? Tadi enggak, ini berubah lagi. Pak, bengkoknya istri, itulah sempurnanya dia. Tapi bengkok Ustaz, nah bengkoknya itu kepo, bengkoknya itu bawel, bengkoknya itu nyebelin, bengkoknya itu apa lagi? Cerewet, itulah bengkoknya. Jadi kalau istri bapak yang tidak punya sifat-sifat itu Pak, itu ya harus dikhawatirkan itu. Jangan-jangan dulunya laki-lakinya kan ngeri kali. Makanya Pak, jarum kalau buat menjahit itu yang lurus sempurna. Tapi kalau buat mancing ikan yang bengkok itu yang sempurna. Jadi dia sempurna itu, bengkok itu sempurna lah dia. Jadi bengkok lah dia Ustaz. Cuman Nabi bilang apa? Kau luruskan, patah. Kau biarkan. Nah, terus mau kau apakan istri kau itu? Biarkan aja lah bengkok. Tapi kita harus paham, sekelas Nabi Muhammad SAW nggak ada caranya gitu bilangnya. Para suami, kalian mau tahu tips menjinakkan istri? Mana ada? Nggak ada tips gitu. Makanya kalau ada bapak-bapak ngomong ke kawannya, lu kau tahu mau bikin istri kau tenang? Nggak ada pret, nggak ada. Perempuan itu Pak bengkok dari dulunya. Allah yang ngomong. Makanya jangan melihat perempuan itu dia harus lurus kayak kita, nggak bisa. Oh gitu Ustaz, ya kok baru sadar? Bukan baru sadar Pak, baru turun hadisnya. Makanya alhamdulillah. Makanya kalau kita paham istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka hari ini gimana kita menghadapinya? Udah punya nanti tips dari Nabi. Rasulullah cuma bilang istausu bin nisa'i khairan. Sering-seringlah berkata yang baik pada istrimu. Sering-seringlah ngomong yang baik pada istrimu. Kalau istri bapak ngomong kau cantik kali, itu udah happy dia. Apalagi udah tua, dia udah nggak haid lagi Pak. Bapak bilang macam gadis kau tuh ya sekarangnya. Apalagi Pak, 3 hari tak tidur. Dia tuh maunya tuh kau ngomong yang baik-baik aja. Jangan dilurusin, biarin aja dia begitu. Nggak percaya coba nanti pulang. Mama cantik banget loh. Masa? Iya Masya Allah. Beratnya berapa kemarin? 60 ya? Apa pula 60, 100 ini. Dia seneng Pak. Nggak percaya coba aja. Ya, nggak usah diluruskan karena Nabi tak suruh kita meluruskan istri. Ya, makanya alhamdulillah kalau baca surat An-Nisa, ya, kau mungkin tak suka pada istrimu, kau mungkin tidak menyukai sesuatu dari istrimu, tapi banyak kebaikan Allah bikinkan buat kamu. Jadi berkat dia cerewet, bapak pulang. Berkat dia kepo, bapak nggak jadi jajan. Berkat apalagi dia nanya melulu, bapak akhirnya kalau kumpul sama teman langsung pulang, ya kan? Kenapa bapak tak bawa HP ke masjid biar ndak ditelepon miss call, bapak lupa dia bisa jemput ke masjid. Ya, kadang bapak-bapak ini kenapa ada bawa HP? Nanti ditelepon sama istri, dia datang jemput bapak.
Ya, dia datang ke pos satpam dijemput suaminya kan main gaplek kan. Jadi bapak-bapak istilah istri dari tulang rusuk yang bengkok. Berarti tadi apa? Dia menjadikan Hawa darinya. Nah, sekarang kita ambil yang bagian ketiga. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Silakan. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Nah, tadi kan Adam dia ciptakan, khalaqah. Istrinya Adam dia jadikan, ya dari Adam. Sekarang 8 pasang hewan ternak Allah bilang dia apakan? Dia apakan? Hah? Menurunkan. Lihat ya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Oke, 8 itu apa aja? 1. Hewan ternak nih. 1. Unta, kambing, baru 2. Sapi 3. Ayam 4. Nah, ini ketawa ini pula, ayam ketawa. Burung, Masya Allah. Hewan ternak. Burung 5, terus 6. Bebek, Masya Allah 7, 8. Oh, domba. Coba ulang lagi. Kambing. Domba, sapi, onta. Terus? Burung, ayam. Terus? Bebek. Apa lagi? Kerbau. Tapi berubah lagi. Allah yang bilang. Pertanyaannya ini kan petunjuk. Quran hudan bukan sih? Allah bilang dia menurunkan 8 pasang hewan ternak. Bukan hewan doang. Hewan ternak untukmu. Kenapa Allah harus ngomong angka 8? Kenapa Allah harus bilang kami turunkan. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Jadi hewan ternak itu cuma ada 8. Assalamualaikum. Hewan ternak cuma ada 8. Banyak. Kenapa 8 aja? Astagfirullah. Kemarin Ramadan enggak ngaji ya? Enggak baca Quran? Enggak hatam Ramadan kemarin? Enggak baca Az-Zumar? Ustaz nanya-nanya. Ngomong aja Ustaz nanya-nanya lagi. Pak, bayangkan. Ini petunjuk dari Allah. Kenapa kita enggak pernah dalami? Kenapa enggak kita tadaburi? Oke, 8 yang Bapak sebutkan barusan enggak semuanya benar. Karena 8 yang dimaksud itu Allah terangkan, dijabarkan di surat Al-An'am. Yuk kita buka Al-An'am. Buka surat apa? Al-An'am ayat 143 dan 144. Jadi kan ayam, bebek, apa lagi tadi? Ikan, hewan ternak apa lagi tadi? Kerbau, apa lagi tadi? Coba buka Al-An'am 143, 144. Thamaniyata azwaj. Begitu bunyi ayatnya kan? Silakan. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan. Nah, ada 8 hewan ternak yang berpasangan. Sekarang terjemahannya beda. Tadi kan 8 pasang. Sekarang ada 8 hewan ternak berpasangan. Beda enggak? 8 pasang dengan hewan ternak 8 berpasangan. Beda. Yang salah yang bahasa Arabnya atau terjemahannya? Nah, yang salah yang mana? Yang salah enggak ada salahnya. Yang salah kita. Baru baca sekarang. Dari dulu enggak dipahami. Sama-sama tadi kan thamaniyata azwaj, di sini juga thamaniyata azwaj, 8 ekor berpasangan. Berarti berapa ekor sebenarnya? 8 berpasangan itu berapa ekor? 16. Allah bilang 8 kok bilang 16. Ini satu lagi nih nambahin Quran. Coba lanjut. Itulah petunjuk tak dibaca. Ya, giliran pergi salah itu bodoh amat. Jangan. Kita hidup di dunia, Allah yang atur. Lanjut Bang. Ustaz. 4. Yaitu sepasang domba dan sepasang kambing. Nah, sepasang domba dan sepasang kambing. Oke. Berarti kalau sepasang itu jantan betina atau ada LGBT-nya? Enggak ada LGBT. Makanya tahu enggak hikmah mengapa Islam dari awal tuh mengatur bin dengan binti itu supaya dari awal udah jelas kelaminnya. Bin anak laki-laki, binti anak perempuan. Kalau LGBT kan enggak jelas tuh. Ya, makanya kata Allah sepasang domba dan sepasang kambing. Berarti domba jantan, domba betina, kambing jantan, kambing betina. Udah 4. Tayyib, ayat 144-nya sekarang.
Dua pasang lagi adalah sepasang unta dan sepasang sapi. Nah, sapi jantan, sapi betina, unta jantan, unta betina. Kenapa Allah sebutkan harus 8 yang tadi? Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Karena ini terkait yang boleh kau sembelih ketika Idul Adha. Andai semua hewan boleh kita sembelih dan menjadi hewan kurban ketika Idul Adha, berarti sembelihlah ayam. Ya, Pak Menteri Keuangan akhirnya melaporkan amanat dari Presiden tahun ini karena ekonomi kita sedang begini, LPG naik, pertama minta ampun, ya kan? Akhirnya apa? Kurban tahun ini semuanya dihimbau untuk menyembelih ayam saja. Boleh? Tidak boleh. One har itu aturan mainnya Allah yang atur, Allah yang ketok palu, Allah yang berhak menentukan. Maka ketentuannya itu langsung ada dalam Quran. Yang boleh kau sembelih cuma 8 itu saja. Apa tadi? Sapi jantan atau sapi betina, unta jantan, unta betina, kambing jantan, kambing betina, domba jantan, domba betina. Jadi jangan ketika kurban itu yang jantan aja semua, menangislah betina. Bantu bayangkan, setiap kurban yang jantan doang, yang betina kayak mana? Yang bunting ini siapa besok? Jadi syariat itu jelas Pak, mau sapi jantan boleh, sapi betina boleh, yang bunting yang jangan. Kalau tak sengaja itu nanti ada hukum fikih. Ustaz bagaimana dengan kerbau Ustaz? Nah itu hukum fikih yang bicara. Kemiripannya dengan sapi atau lembu itu yang membuat dia masuk kategori. Jadi selain itu biar dia diternak Pak, tidak boleh karena itu langsung dari Allah. Keren gak Quran kita? Ini petunjuk bos. Ini petunjuk, ini hudan. Allah turun tangan, bukan Allah turun tangan. Allah mau kita, ayo ada perintah, sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka kurban itu harus jelas. Komoditinya langsung Allah yang pilihkan. Makanya nanti Nabi sampaikan, yang boleh dari domba 6 bulan minimal, kambing setahun, sapi 2 tahun, kemudian apa? Unta 5 tahun. Itu semuanya bukan suka-suka gua yang saya bisa beli ini baru saya kerjakan. Enggak begitu gayanya. Oke ya, waktu kita udah habis, pertanyaan berikutnya tadi. Dari mana semua hewan ini diturunkan? Tadi kan, dan dia menurunkan apa? 8 pasang hewan ternak untukmu. Diturunkan dari mana? Jika Adam diciptakan, Hawa dijadikan, hewan ternak yang 8 ini diturunkan dari mana? Jangan awas jawab dari atas. Dari atas lah. Iyalah turun dari atas lah. Dari mana? Bapak tidak bisa jawab waktu udah habis PR. Dari surga. Astagfirullahaladzim. Parah ya. Jauh-jauh dari surga nurunin sapi doang. Enggak patah-patah itu. Hah? Nurunin sapi dari surga? Order sama siapa? Dari langit pula. Dari mana diturunkan ini? Jangan-jangan Allah salah. Allah gunakan kata anzala. Dia menurunkan. Dari mana Allah turunkan? Ini nunggu jawaban atau blank? Pakailah ChatGPT ya Allah. Tanya AI gitu. Gemini kah atau apa? Grok kah atau Claude kah atau Copilot. Tanyalah. Handphone mahal-mahal nyari aja malas. Orang Islam tuh gitu kadang. Pak pakai AI. Dari mana Allah turunkan semuanya itu? Ternyata kata AI aku pun tidak tahu juga. Susah pula. Dari mana Allah turunkan? Oke, jawabannya di surat Hud. Ustaz aku mau nyari, Ustaz dah kasih jawaban. Baru anak mau ngomong. Jangan mau ngadi-ngadi. Buka surat Hud. Ayat 40, surat 11. Ini keterangannya. Oke? Dari manakah 8 tadi itu diturunkan? Hud ayat 40. Surat 11 ayat 40. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Silakan. Demikianlah hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka dan tanur atau tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing jenis hewan sepasang-sepasang jantan dan betina. Inilah sejarahnya. Dulu zaman Nabi Nuh disuruh bikin kapal di atas bukit, kemudian orang-orang ngejek dia, ya kan? Akhirnya jadilah kapal tuh. Gini kata Allah, nanti kalau sudah keluar air di tungku, tanur, di tempat masak roti kau itu, keluar air itu tandanya sudah mau hampir azab itu diturunkan ataupun musibah itu melanda.
Kalau sudah begitu, muatkanlah di kapalmu, wahai Nuh, setiap hewan sepasang. Oke? Jadi yang boleh naik, unta jantan, unta betina, anaknya nggak boleh. Kambing jantan, kambing betina, anaknya tak boleh. Semuanya cuman boleh sepasang. Allah cerita. Nah, berarti kalau begitu dari mana turun yang 8 tuh? Dari mana? Dari kapal Nabi Nuh lah. Tapi kan yang sebelum-sebelumnya udah mati. Semua hewan yang ada saat itu yang tidak di atas kapal mati. Semua manusia yang tidak di atas kapal mati. Anak Nabi Nuh mati. Berarti yang di atas kapal itu hanya orang mukmin dan hewan-hewan yang tadi Allah perintahkan padamu Nuh untuk dimuat. Kalau ditanya hewan apa yang nggak ada di atas kapal? Ya ikan lah Pak. Mikir lagi. Ikan lah, ngapain dia bawa naik kapal? Ngeri gara-gara itu. Kenapa pada bingung? Mikir apa? Dinosaurus. Kenapa sih mikir ini? Itulah bapak-bapak. Anak-anak lebih cepat jawabnya Pak. Ikan gitu. Bapak kalau mau ke atas, barang freezer nggak ada, ya kan? Cold storage-nya wallahualam. Kenapa? Lucu. Coba. Allah bilang semua dimuat di atas kapal. Ya cuman sepasang saja. Yang nggak bisa, anak-anaknya tak boleh. Ikan pun nggak usah. Ya, kalau buaya ikut buaya. Ligator itu ikut. Ustaz ngapain pertanyaan gitu? Nah, itulah dia kan, mulai mikir sekarang kan. Makanya turunnya dari sana. Semua yang ada hari ini, ayam hari ini adalah ayam yang waktu itu induknya ada di kapal itu. Ya, bebek hari ini yang sepasang induknya kemarin ada di kapal itu. Maka dari sana ditetapkanlah yang boleh jadi komoditi hewan kurban cuma 8 tadi itu. Sisanya nggak boleh. Kan diternak itu, tapi tak boleh dia. Ustaz, tapi saya mau nyembelih ayam waktu Idul Adha boleh? Boleh. Buat opor, buat makan pagi boleh. Tapi bukan buat kurban. Maka alhamdulillah pertanyaan berikutnya muncul. Jika hanya orang berimanlah yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Saat itu pertanyaannya, dari manakah ada orang kafir yang sekarang hidup di bumi? Dari mana? Kan yang beriman doang kan yang di atas kapal kan? Sekarang orang kafir dari mana? Ternyata orang kafir hari ini dari rahim orang-orang beriman juga. Yang bapaknya tak mampu menjaga anaknya, mendidik anaknya, membesarkan anaknya sesuai maunya Allah, anaknya dikafir, bisa. Tapi jangan lupa, Abu Jahal punya anak, orang mukmin. Abu Lahab punya anak, beriman. Al-Walid punya anak, Khalid, panglima perang Islam. Makanya alhamdulillah, jadi mengertilah kita semua. Oh, yang kafir-kafir hari ini awalnya orang yang mukmin juga. Yang sesudah Adam dia kafir, awalnya Adam kan orang mukmin juga. Akhirnya kita jadi ngapain sekarang? Jadi ngerti, adil lah kita. Saya membenci orang-orang Israel itu bukan karena dia Yahudi, tapi karena dia membantai saudara kita yang ada di Gaza. Kalau karena dia Yahudi, Allah izinkan kok. Bahkan lihat barusan, yang di atas kapal itu orang mukmin, tapi dari rahim mereka lahir orang-orang kafir, bisa. Makanya kalau kita mendoakan orang-orang kafir, jangan turunannya 7 turunan habiskan semua. Enggak, jangan boleh kayak begitu. Ya fair dong. Oke, dari mana turunnya? Paham? Oke, dinosaurus ada nggak di kapal itu? Ustaz naik apa lagi? Ada telurnya mungkin ikut juga. Cuman dimakan lah. Nah, itu tak jadi dia kan? Oke, ikhwati fiddin, ingat ada inna a'tainakal kautsar, nikmat yang telah banyak Allah berikan, maka jangan lupa 2 ibadah tadi. Oke? Nah, yang sekarang kita ada di wal fajri walayalin asyr. Dan yang ketiga, komoditinya sudah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 saja. Ya, silahkan. Jantan boleh, betina boleh. Enggak harus jantan doang, jangan juga betina yang bunting. Oke, barakallahu fikum. Maafkan udah lewat 7 menit ya. Kapan-kapan lah kita ketemu lagi. Kalau mau diundang, kalau enggak pun enggak apa-apa juga sih ya. Biar ketawa-ketawa kan? Oke, terakhir ada tebak-tebakan. Apa bedanya fitnah sama fitness? Assalamualaikum. Biar nggak ngantuk gitu. Apa beda fitnah sama fitness? Kalau fitnah tuh kejam, kalau fitness? Itu bisa jawab, boleh pulang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.